Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Roni, teman-teman yang saya banggakan dan juga cinta dan sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Utilitarianisme disusun guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat hukum. Dan selanjutnya, yang pertama, tidak luput dari syukur, dari nikmat, rahmat semuanya yang kita rasakan. Langsung kepada yang pertama, itu pendahuluan, dimana di sini filsafat hukum merupakan salah satu cabang ilmu yang berupaya melihat hukum secara filosofis. Ilmu hukum sangat penting diketahui karena dapat mengantar kita untuk memahami hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Seperti itu. Mempelajari filsafat hukum tujuannya adalah untuk memperluas cakrawala pandang sehingga dapat memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dengan penafsirannya yang berlaku secara kontekstual dan analisis tentang pandangan antropologis yang melandasi tata hukum dan atau dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkannya dapat diharapkan akan menumbuhkan sikap kritis sehingga mampu menilai dan menerapkan kaidah-kaidah hukum positif pada berbagai situasi konkret yang selalu berkembang. Filsafat merupakan pemikiran secara sistematis. Kegiatan kefilsafatan ialah merenung. Namun, tetapi merenung bukanlah melamun, juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan. Perenungan kefilsafatan ialah percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup maupun untuk memahami kita sendiri. Seperti itu. Modalitas untuk membahas masalah-masalah filsafat hukum tersebut ialah memahami dasar-dasar pengertian, sejarah, dan aliran-aliran filsafat hukum. Inti dari pembelajaran filsafat hukum di sini adalah penguasaan aliran-aliran hukum, karena dengan bekal inilah semua permasalahan filsafat hukum mampu dianalisis dengan baik melalui pendekatan integral holistik. Apa yang dianggap hukum yang benar dan adil terbukti tidak selalu sama bagi tiap-tiap masyarakat, bangsa, dan negara. Seperti itu. Negara dari waktu ke waktu. Terus selanjutnya bab 2 pembahasan di sini yaitu ajaran aliran utilitarianisme. Merupakan reaksi terhadap ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum. Pada abad ke-18, Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, di mana utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealistis hingga yang materialistis, dari yang a priori hingga yang berdasarkan
pengalaman, gerakan, aliran ini merupakan ungkapan tuntutan dengan ciri khas dari abad ke-19. Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Demikian juga dengan perundang-undangan baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Dan di sini aliran utilitarisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Utilitarisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan, happiness, yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak, seperti itu. Dan adapun tokoh aliran utilitarisme di sini penganut aliran adalah Jeremy Bentham ataupun John Stuart dan Rudolf von Jhering yang masing-masing mempunyai pandangan dan pemikiran tentang aliran hukum utilitarianisme yang akan diuraikan di sini. Jeremy Bentham 1748-1783. Jeremy Bentham yang terkenal sebagai salah satu tokoh utilitarianisme hukum dilahirkan di London pada tahun 1748. Bentham hidup selama masa perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Seperti itu. Revolusi industri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang masif yang membuatnya bangkit, juga revolusi di Perancis dan Amerika. Semua merefleksikan pikiran Bentham, pemikiran hukum Bentham banyak diilhami oleh karya David Hume. Seperti itu, yang merupakan seorang pemikir dengan kemampuan analisis luar biasa yang meruntuhkan dasar teoritis dari hukum alam. Di mana inti ajaran Hume bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Atas dasar pemikiran tersebut, kemudian Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan Hume tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dimodifikasikan dan untuk merombak hukum. Baginya merupakan suatu yang kacau, ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin, seperti itu. Kemanfaatan menurut hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa the aim of law is the greatest happiness for the greatest number. Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut ini. Dalam alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu
kita mempunyai gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita. Dipengaruhinya siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini. Tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Dan bab terakhir, bab 3, nutup. Di sini disimpulkan aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan, happiness dalam kurung. Apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak? Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum di sini, peraturan perundang-undangan seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum, yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.